Nah, yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya, jadi bayangkan kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudra Pasifik, tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan, menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yang menghantam ke kiri, menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Kembali lagi ke surat Ad-Dukhan, di ayat ke-16-nya Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami Allah Ta'ala adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit. Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat kisfan minas sama'i saqiton, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa modernnya, meteor, ya. Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini. Planet kita ini diciptakan Allah ada perisainya, Pak, tamengnya, namanya lapisan atmosfer. Menurut para ilmuwan, di jagat raya kita ini, Pak, berseliweran di sekitar planet bumi kita ini, meteor-meteor yang ukurannya raksasa, besar sekali, yang kalau satu saja melintas dan menabrak planet kita ini, itu dahsyat. Kata ilmuwan, karena ada tamengnya, meteor raksasa ini akan pecah, tapi pecahannya akan ada yang lolos, menabrak daratan, menabrak lautan. Dan yang lolos ini ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km, Pak. Batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia menabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir. Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa. Makanya cendawan asapnya itu akan meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita hidup dalam kegelapan. Itulah peristiwa Ad-Dukhan. Sementara bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut, di samudra, menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter, 20 meter, 30 meter. Tidak, Pak, ratusan meter. Menurut salah seorang ilmuwan, dia bisa sampai 235 meter, Pak, ketinggiannya. Tentu kalau dia menghantam daratan, maka wilayah-wilayah tertentu yang lebih rendah dari 235 meter itu akan terbenam. Nah, itulah fenomena pembenaman di timur, pembenaman di barat. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang paling penting kita pahami, ternyata orang-orang barat itu sudah membuat ilustrasinya, Pak, gambarannya kalau sampai terjadi. Dan pengertian orang barat ini siapa? Hollywood. Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film yang sumber gagasannya dari Quran dan Sunnah tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana. Pokoknya mereka mau nyari duit aja, mau menghibur saja. Nah, buat kita ini sarana tafakur. Nah, salah satu klip videonya judulnya Apophis. Apophis ini nama apa, Pak? Nama meteor yang ukurannya besar. Bahasa Latin, kalau bahasa Inggrisnya apa? The Destroyer, sang penghancur. Karena menurut mereka kalau sampai meteor ini menabrak planet kita, Pak, disasternya, kehancurannya itu seperti yang digambarkan dalam film ini. Mari kita lihat sejenak. Nah, ini meteornya sudah bergerak, ya. Dia akan menghantam planet kita. Nah, begitu dia touchdown itu artinya mendarat, ya, maka dia segera menimbulkan kepulan asap yang bentuknya seperti cendawan, kayak bom nuklir meledak. Cuman kekuatannya berlipat-lipat kali dari bom nuklir yang biasa. Makanya Nabi mengatakan dia akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Menurut teorinya,
titik di mana jatuhnya bongkahan batu itu 200 km radius itu semua orang tewas, Pak. Jadi kira-kira kalau jatuh nauzubillah di Surabaya, penduduk Jombang aman nggak? Surabaya Jombang berapa kilo, Pak? 100 kilo? Hah? Hah? Kurang dari 100, habislah ya. Nah, belum lagi serpihan-serpihan dari bongkahan-bongkahan meteor itu berjatuhan kayak rudal-rudal, Pak. Kata Nabi, dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman, dia terpapar dukhan menyebabkan semacam zukmah, pilek atau flu. Sedangkan bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga dan duburnya. Jadi kayak zombie-zombie gitu orang-orang kafir itu ya. Dalam riwayat yang lain lagi dari putranya Umar bin Khattab dikatakan kabut asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sedangkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi dia dikatakan azab yang pedih, terutama bagi orang kafir dan munafik. Kalau bagi orang beriman, dia mengalami kesulitan juga, tetapi kesulitannya sebatas pilek, flu. Bayangkan. Jadi kalau kita dipanjangkan umurnya sampai harus mengalami dukhan, pastikan iman kita terpelihara, supaya badan kita nggak ikut membengkak, supaya nggak keluar cairan-cairan dari lubang telinga kita. Karena itu azab bagi orang munafik dan orang kafir. Tapi bagi orang beriman, ya, dia mengalami kesulitan, tapi kesulitannya sebatas pilek dan flu saja. Ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya, jadi bayangkan kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudra Pasifik, tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan, menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yang menghantam ke kiri, menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan negeri ini nih, Pak. Ini negeri apa nih? Ya kan? Ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, cuma ini logikanya saja. Kita berpikir logikanya saja. Termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi, nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, ya, Australia, Selandia Baru nggak terlibat. Apalagi Indonesia, nggak ada disebut. Gitu. Kalau India masih disebut, perang di akhir zaman melibatkan negara India masih disebut. Ya. Begitu juga yang sebelah barat, wilayah yang kita khawatir akan terbenam adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini semuanya terbenam. Makanya tidak ada satu hadis pun menyebutkan di akhir zaman ada perang lawan Amerika, nggak ada. Ya jelas nggak ada dong, Ustadz. Nama Amerika kan belum ada di zaman Nabi. Oh enggak. Ada hadis tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ini hadis tentang akhir zaman juga. Kata Nabi, kalian umat Islam akan berada di sebelah timur dari Nahrul Urdun, sedangkan Yahudi di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan. Yang pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ngerti Urdun itu di mana. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau Nabi mau atas kehendak Allah, bisa saja Nabi menyebutkan negara Amerika terlibat dalam perang-perang di akhir zaman. Tapi kenapa Nabi nggak sebut? Jangan-jangan karena wilayah ini sudah terbenam, Pak. Gitu. Nah, jadi pembenaman di timur dan di barat boleh jadi menenggelamkan banyak sekali wilayah karena mega tsunami yang terjadi, tetapi mungkin menyisakan dataran-dataran tingginya. Ya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih terjaga, terpelihara. Karena apa? Karena ketinggian puncak gunung, dataran tinggi masih lebih tinggi dari ratusan meter tadi, tsunami tadi. Makanya kalau ada di antara Anda berpikir, wah kalau gitu saya mau ngungsinya ke puncak Gunung Merapi misalnya gitu ya, silakan saja. Mau siap-siap bikin kampung akhir zaman di situ sama orang-orang beriman lainnya yang sevisi semisi dengan saya, silakan saja. Cuma jangan kaget, nanti Anda tidak lagi tinggal di puncak Gunung Merapi, tapi Anda tinggal di Pulau Merapi, ya, karena sekelilingnya sudah jadi air semua. Gitu. Kemudian yang kedua,
Yang akan timbul apa? Significant depopulation, ya, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan karena banyak yang tewas, Pak. Ya bayangkan, ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya banyak sekali, Pak. Apalagi negeri yang warnanya kuning ini. Negeri apa nih? China. 2 miliar, Pak, penduduknya. Penduduk bumi aja 7 miliar, dia 2 miliar sendiri, Pak. Makanya saking banyaknya sebagian sudah mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Nah, kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal bilang sama mereka-mereka yang pada kesini ini, ya silakan lu datang ke sini, lu bakal tenggelam lo. Nah, gitu. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah, Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah, Pak. Nah, kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi.